Hello, good morning everybody. My name is Oli Romeni. Wah, apa kabar sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Semoga semuanya sehat walafiat, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan satu info mengenai Timnas Indonesia hari ini, hari Rabu tanggal 26 Maret 2025. Akhirnya Timnas Indonesia sukses meraih 3 poin penuh di kandang sendiri setelah mengalahkan Bahrain tadi malam. Semangat ya Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sukses mengalahkan tamunya Bahrain dengan skor 1-0 dalam laga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam. Kemenangan ini seakan membayar kegagalan di laga sebelumnya usai kalah telak dari Australia. Torehan 3 poin membuat posisi Indonesia masih di peringkat 4 dan menjaga asa untuk tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tampil apik di babak pertama. Tim besutan Patrick Kluivert unggul lebih dulu di menit 24 lewat gol yang dicetak oleh Oli Romeni. Berawal dari umpan panjang Tom Haye kepada Marcelino Ferdinand, bola kemudian diteruskan oleh Oli Romeni. Dengan cepat penyerang asal Oxford United itu sukses mencocor bola dan menaklukkan kiper Bahrain Ibrahim Lutfala. Skor 1-0 untuk Indonesia. Bahrain coba membalas usai tertinggal 1 gol, namun Said dan kawan-kawan masih sulit membongkar pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid di babak ini. Jelang turun minum, Indonesia memberikan tekanan ke gawang Bahrain. Sayang, peluang yang tercipta belum juga membuahkan hasil. Timnas Indonesia masih mendominasi di awal babak kedua. Menit 46, serangan cepat yang dibangun Kevin Dix dari sisi kanan lapangan nyaris menambah keunggulan. Sayang, umpan terukurnya gagal dimaksimalkan Marcelino Ferdinand untuk menjebol gawang lawan. Beberapa menit berselang gantian Bahrain mengancam gawang Indonesia. Beruntung Rizky Ridho masih mampu menggagalkan kemelut di depan gawang Martin Pas. Menit 56 Bahrain coba mengancam lewat percobaan jarak jauh, namun tendangan pemain Bahrain masih mudah diamankan Martin Paes. Bahrain belum berhenti menekan tim besutan Dragan Talajic, 2 kali membahayakan gawang Indonesia namun masih belum membuahkan hasil. Menit ke-65 Bahrain kembali mendapat peluang, hanya saja tendangan Mohamed Marhun masih melambung. Menit 67 Marcelino Ferdinand membuang peluang emas di depan gawang Bahrain. Tendangannya justru melambung meski pemain asal Surabaya itu berdiri dalam posisi bebas tanpa kawalan. Menit 68 Bahrain nyaris menjebol gawang Indonesia lewat aksi Muhammad Saen Al-Rohmaihi. Beruntung sundulannya masih melebar. Menit ke-73 pelatih Patrick Kluivert melakukan penyegaran dengan memasukkan 3 tenaga baru, yakni Eliano Reinders, Sandy Walsh, dan Ricky Kambuaya, menggantikan Kevin Dix, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Oratmangun. Hal ini dilakukan demi menjaga keseimbangan tim yang mulai kelelahan. Hasilnya cukup apik. Eliano Reinders nyaris mencatatkan namanya di papan skor. Sayang ia gagal memaksimalkan umpan cerdik Ricky Kambuaya. Tendangannya malah melambung di atas gawang Bahrain. Tambahan waktu 4 menit, Bahrain terus memaksimalkan sisa waktu untuk menyamakan skor. Namun serangan yang dibangun masih sulit menembus pertahanan Indonesia yang digalang trio Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner yang tampil solid sepanjang babak. Laga berakhir untuk kemenangan Indonesia. Sementara di pertandingan lainnya, Jepang harus berbagi poin 0-0 melawan Arab Saudi. Hebat ya Arab Saudi bisa menahan imbang Jepang. Kemudian untuk Australia melawan China, berhasil Australia mengalahkan China dengan skor 2-0.
Dengan skor tersebut, Indonesia tetap berada di posisi keempat dan kita doakan masih bisa lolos di kualifikasi ronde ketiga ini dan maju ke ronde keempat. Jika timnas Indonesia lolos ke putaran keempat, timnas Indonesia akan melawan tim peringkat 3 dan 4 dari masing-masing grup di babak kedua yang totalnya berjumlah 6 negara. Sesuai regulasi, tim yang sudah bertemu di babak ketiga takkan bersua di babak keempat. Karena itu jika timnas Indonesia lolos ke babak keempat, skuad Garuda takkan bertemu salah satu lagi penghuni grup C yang akan lolos ke babak selanjutnya. Lalu siapa calon lawan timnas Indonesia jika lolos ke putaran keempat nanti? Dari grup A ada Uni Emirat Arab, kemudian ada Qatar. Uni Emirat Arab dengan 13 poin sementara, kemudian Qatar 10 poin. Kemudian berlanjut ke grup B ada calon lawan timnas Indonesia yakni Irak. Kemudian ada Oman. Sementara Indonesia bersama Arab Saudi nampaknya ya. Arab Saudi mantap di posisi ketiga dan Indonesia keempat. Jadi nantinya 6 negara tersebut akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 negara. Tim teratas di masing-masing grup 2 negara akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang berada di urutan kedua akan melaju ke babak kelima kualifikasi. Di babak kelima nanti akan mempertemukan masing-masing runner up dari 2 grup putaran keempat. Pemenangnya akan melaju ke playoff antar konfederasi melawan negara wakil Afrika. Kita doakan semoga timnas Indonesia lolos putaran keempat dan bisa menjadi juara di putaran keempat nanti. Salah satunya dari 2 negara tadi ya. 6 negara akan dipertandingkan 3-3, kemudian yang juara 2 negara otomatis lolos. Mudah-mudahan salah satunya Indonesia. Amin ya robbal alamin. Demikian dulu info dari Sawidan mengenai timnas Indonesia hari ini, Rabu tanggal 26 Maret 2025. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Cayu bravo timnas Indonesia.